Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala 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 quwata illa billah. Kawan-kawan, teman-teman mahasiswa kelas interaksi manusia dan komputer ya. Oke, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan semangat terus untuk belajar. Baik, pertemuan kali ini kita akan ngebahas tentang user experience ya, user experience. Nah, namun sebelum ke sana saya akan mengulang lagi sedikit tentang user interface ya. Ada beberapa hal yang belum sempat saya sampaikan. Yang pertama adalah tentang layout ya, layout. Jadi untuk layout ini sebelumnya belum sempat saya sampaikan ya. Kemarin lupa, itu harusnya sebelum UTS sudah saya sampaikan. Nggak apa-apa, sedikit saja tentang layout. Nah, jadi dalam pembuatan layout itu sebetulnya kita ada beberapa langkah gitu. Ada beberapa langkah di dalam pembuatan layout yang pada umumnya dilakukan oleh orang-orang UI, orang-orang developer ya, untuk mendesain sebuah UI atau user interface. Nah, ini sedikit saya mengulang. Yang pertama, ini saya nggak ada PPT-nya ya, jadi teman-teman silahkan menulis, silahkan mencatat. Yang pertama adalah membuat sketsa. Jadi sketsa itu apa? Sketsa itu seseorang desainer di dalam menuangkan idenya ya. Jadi di dalam menuangkan idenya itu dibuat dengan sketsa terlebih dahulu ya. Sketsa itu ya di atas kertas gitu ya. Kita menggambar pola-pola sketsa di atas kertas, manual, benar-benar manual ya, benar-benar manual. Jadi ide itu dituangkan dulu ke dalam kertas, dicoret-coret dalam kertas gitu, membuat desainnya, sketsanya, membuat kotaknya, kemudian membuat icon-iconnya, tapi nggak detail ya, dia nggak ada warna, hanya sketsa saja. Misalnya logo itu misalnya kira-kira logonya itu berbentuk lingkaran ya, berarti sudah menggambar saja lingkaran, tidak perlu menggambar detail logonya seperti apa, garis-garis logonya seperti apa, enggak. Itu nanti sudah di wilayah desain. Ini baru sketsa. Jadi kalau logo ya dibuat lingkaran, kalau logonya misalnya segi 5 ya sudah buatkan logo segi 5 gitu. Itu sketsa. Jadi yang paling awal itu membuat layout itu dengan menggunakan sketsa ya, sketsa desain. Ini yang sering tidak dilakukan oleh orang-orang developer yang full stack. Full stack itu maksudnya sebuah sistem itu dikerjakan oleh dirinya sendiri, itu full stack. Mendesain iya, menganalisa iya, membuat desainnya iya, menuangkannya ke dalam coding, pengkodaan, scripting, itu dia juga, sampai nanti testing dia juga, implementer dia juga. Implementer itu orang, jadi kalau sistem udah jadi kemudian diimplementasikan dengan user, itu namanya implementer. Itu dia juga. Ini full stack ya, namanya full stack. Nah, biasanya yang orang-orang full stack seperti itu membuat sketsa itu dilupakan, diabaikan. Kenapa diabaikan? Ya hanya karena dia sendiri. Jadi apa yang menjadi idenya itu tidak perlu dituangkan ke dalam sketsa, tapi ada di dalam pikirannya sendiri. Itu terjadi masalah nanti ketika sistem itu dibangun secara tim ya. Ketika sistem itu dibangun secara tim, maka sketsa itu sangat diperlukan. Kenapa? Karena tadi kalau kita membuat sketsa tapi
tidak dituangkan ke dalam sketsa, ya kita punya ide, ya idenya hanya di kepala kita saja. Ketika orang lain atau tim itu ingin mengetahui nanti kira-kira seperti apa sih gambaran umumnya, maka ya nggak tahu. Kalau nggak ngobrol sama kita ya nggak tahu, gitu kan. Maka sebetulnya boleh diabaikan ketika sistem itu dikerjakan oleh satu orang, full stack ya, satu orang, tidak dikerjakan berdasarkan teamwork, itu nggak masalah. Tapi ketika bekerja tim, maka sketsa itu perlu dituangkan, ide itu perlu dituangkan ke dalam sketsa. Yang kedua, membuat layout desain. Nah, tadi kan pertama sketsa, kemudian yang kedua adalah layout desain. Layout desain. Jadi ini sudah menggunakan software, ya. Kalau layout desain itu sudah menggunakan software. Anda bisa menggunakan Adobe InDesign, Anda bisa menggunakan Adobe XD misalnya, atau Anda bisa menggunakan Macromedia misalnya. Tapi memang hampir software yang bagus itu berbayar, ya berbayar. Adobe XD, Macromedia Flash. Ada sih yang free, cuman memang kalau yang free itu fiturnya terbatas. Jadi ide itu sudah dituangkan di desain. Kalau Anda punya ada mata kuliah desain, itu kan sudah menggunakan software ya, entah CorelDRAW, entah Photoshop, entah InDesign misalnya. Nah, itu kan sebenarnya produk-produk atau software berbayar. Ya tahulah, mungkin kalau kelasnya mahasiswa ya pakai crack misalnya, ya ya nggak apa-apa juga sih, untuk belajar, alasannya kan untuk belajar, nggak apa-apa gitu ya. Baik, tapi tetap dari stabilitas itu lebih stabil yang berbayar ya, karena kalau yang berbayar itu memang kalau misalnya ada update itu ya nanti otomatis ada update baru misalnya. Itu membuat layout desain. Jadi yang pertama adalah sketsa, kemudian yang selanjutnya adalah mendesain dalam menggunakan software ya. Nah, kalau sudah mendesain itu sudah nggak masalah, akan berganti-ganti orang nggak masalah, tapi sketsa utamanya kan ada. Jadi yang bisa dibagikan itu sketsanya. Kalau sudah masuk ke desain, bisa jadi orang di dalam satu teamwork itu membuat desain untuk front end misalnya. Untuk desain front end si A, untuk desain back end si B, itu kan nggak masalah selama ada sketsa tadi. Jadi akan membuat desain itu menjadi tidak berubah dari sketsa itu. Kalau itu dituangkan dalam sketsa. Yang ketiga, animasi. Animasi juga diperlukan untuk membuat sistem itu menjadi lebih interaktif gitu. Sebenarnya ini kalau sudah masuk animasi itu larinya ke user experience sebenarnya ya, ke user experience. Tetapi dalam hal ini adalah untuk user interface-nya juga sama. Makanya perbedaan langkah dalam menentukan UI dan UX itu sebenarnya tidak jauh berbeda ya. Hanya ya itu seperti yang saya sampaikan di awal, perbedaannya itu kalau UI itu terletak pada bagaimana kita menentukan logonya, menentukan warnanya, menentukan fontnya, menentukan tata letaknya. Sementara user experience adalah bagaimana sistem itu dapat menjalankan sesuai dengan kemauan user gitu, sesuai kemauan user itu experience. Oke, lanjut, animasi sudah. Sekarang yang terakhir adalah mengimplementasikan ke dalam pengkodaan. Sistem itu sebenarnya dibagi beberapa jenis ya. Ada yang web based itu ya web yang kita buka menggunakan browser, itu web based, atau desktop. Untuk yang desktop sendiri jarang dikembangkan ya. Ada sih memang untuk yang
aplikasi-aplikasi enterprise, misalnya SPSS, Office, Excel, Word. Kemudian ya kayak tadi tool untuk mendesain itu kan desktop, itu aplikasi desktop. Atau sistem web based. Semua sistem yang kita akses menggunakan browser itu web based. Ya, Facebook, Tokopedia, Lazada, sistem akademik itu adalah web based. Atau juga sistem yang menggunakan apps itu yang kita bisa install ke dalam mobile handphone, iOS misalnya, Android misalnya. Kalau dulu Symbian zamannya Symbian itu jaya pada masanya. Sebelum muncul Android, itu sistem operasi mobile terkemuka itu ya Symbian, yang dipakai oleh Nokia pada saat itu. Ya karena gitulah kira-kira. Oke, kemudian di dalam implementasi ini ya tergantung mau kemana. Kalau ke web ya berarti kita implementasikan menggunakan kode-kode HTML. Kalau ke apps bisa misalnya kita implementasi menggunakan kode-kode JavaScript, dan masih banyak lagi. Atau kalau misalnya desktop, kita implementasikan kepada kode-kode Visual Basic misalnya. Kalau dulu masih dikembangkan banyak itu Visual Basic, atau Visual Studio yang sekarang Visual Studio.net misalnya. Nah itu aplikasi-aplikasi desktop. Nah cuman memang sekarang yang lebih dikembangkan, yang lagi banyak orang itu adalah aplikasi web based atau apps ya, di mana semua orang bisa mengakses melalui handphone, melalui gadget, laptop, tab dan sebagainya. Kalau desktop kan nggak bisa ya. Kalau desktop itu terinstall pada satu komputer atau satu laptop gitu, itu desktop. Jadi ketika menggunakan aplikasi desktop diinstal pada PC A, pada laptop A, maka di laptop B-nya nggak bisa mengakses, kecuali memang dihubungkan menggunakan kabel gitu atau wireless begitu, tetapi tidak bisa diakses di semua tempat. Nah kalau web based atau apps itu bisa di mana saja, yang penting terkoneksi dengan internet. Nah, tentu dalam pengkodean itu harus menggunakan prinsip-prinsip dari UI ya. Yang kemarin ada learnability, ada efisiensi, ada memorability, kemudian ada error handle dan sebagainya. Nah itu terkait dengan UI. Kemudian satu lagi terakhir ini di bagian UI ya, ada hal-hal yang sering, ini sebenarnya antara UI dan UX nih, tengah-tengah nih ya. Ada beberapa kesalahan yang sering developer atau pendesain sistem itu melupakan hal-hal berikut. Oke, silakan dicatat. Yang pertama adalah fitur pencarian yang buruk. Saya tidak menyebut salah atau benar ya, tapi baik dan kurang baik. Tapi kalau di tulisan-tulisan orang di sumber-sumber yang saya baca itu bahasanya bad search, sistem pencarian buruk. Misalnya begini, ketika Anda membuat sistem, kemudian membuat tombol pencarian ya, maka taruhlah di dalam sistem itu ada taruhlah sistem akademik lah ya, sistem akademik misalnya. Saya tidak menilai apakah siakat kampus itu baik atau buruk, enggak ya, saya tidak menilai ke sana. Ini untuk pembelajaran saja, bahwa ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh developer baik itu web based atau desktop atau apps juga. Yang pertama adalah bad search, pencarian yang buruk.
Jadi misalnya taruhlah mahasiswa itu kan ada name, ada nama, ada alamat misalnya, kemudian ada apa lagi, jurusan. Nah, sistem pencarian yang baik, ya, searching yang baik itu semua item itu dapat kita cari. Misalnya begini, ada kolom search, kemudian kita mengetikkan nama, maka ketika di enter itu akan muncul datanya. Namanya Agus misalnya, maka semua nama yang mengandung Agus akan tampil. Atau kita akan mengetikkan jurusan, misalnya jurusan prodi, maka misalnya prodi teknologi informasi, maka ketika kita mengetikkan teknologi saja, itu semua data yang mengandung teknologi di dalam page itu, di dalam halaman itu harusnya keluar. Itu pencarian yang baik. Kalau pencarian yang buruk itu misalnya ketika kita menuliskan namanya adalah Agus misalnya, tetapi ketika orang menuliskan AGU saja, itu nggak ketemu, nggak keluar nama Agus, harus diketik penuh Agus baru keluar. Nah, itu pencarian yang buruk, ya, pencarian buruk. Yang kedua, membuat PDF untuk dibaca di layar itu juga kurang tepat, paham ya? Kalau teman-teman membaca browsing misalnya, kemudian membaca blog atau apalah, informasi apalah yang informasi itu tidak perlu di-download tapi hanya dibaca saja, blog lah misalnya, hanya dibaca saja, tetapi si developer menggunakan format PDF, itu kurang tepat ya, kurang tepat. Kenapa? Karena kalau PDF itu memang kelebihannya dia diperbesar sekalipun dia akan tetap jelas, tidak akan pecah gitu ya. Misalnya kita memasukkan gambar di dalam format PDF, itu ketika kita berbesar ya gambarnya tidak pecah. Berbeda ketika kita nempel saja, menempelkan gambar di dalam page HTML misalnya, kalau di browser, atau menampilkan layar di layar, kalau kita berbesar itu akan pecah. Tetapi ketika hanya membutuhkan tulisan saja, tulisan yang hanya dibaca di layar, kita menggunakan format PDF, itu akan membutuhkan waktu loading ya. Loading itu file PDF itu cukup besar untuk ditampilkan di layar. Nah, maka tidak perlu kalau hanya untuk dibaca menggunakan format PDF, ya tampilkan saja teks, tidak perlu dikonvert ke PDF atau ditampilkan di layar. Nah, nanti teman-teman kalau sudah belajar web itu paham nanti bagaimana menampilkan teks atau gambar atau PDF ke dalam layar. Yang ketiga, tidak mengganti warna sebuah link atau sebuah, terutama link ya, tidak mengganti warna link yang sudah pernah dibuka. Nah, itu juga harusnya tidak dilakukan. Maksudnya harusnya ketika link itu sudah kita buka ya akan berubah warnanya. Ini sudah kita buka itu pengingat. Kemudian non scannable text, non scannable text, teks yang susah dibaca sekilas, misalnya tulisan yang terlalu kecil ya, bukan non scannable, teks yang susah dibaca secara sekilas. Nah, misalnya kita menuliskan judul, tapi judul itu tulisannya kecil-kecil. Nah, itu tidak terlihat, tidak bisa dibaca sekilas. Nah, itu juga kurang baik. Jadi misalnya kalau judul itu ya seyogyanya tulisannya lebih besar dari yang lain, atau sesuatu yang menjelaskan topik utamanya itu harus diperbesar.
atau ya walaupun warnanya mencolok, misalnya warnanya itu biru biru doker gitu ya, tetapi tetap yang baik itu lebih besar dari turunannya di bawah. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah fixed font size. Fixed font size itu maksudnya ukuran font yang tidak bisa berubah. Ini juga sama dengan fixed image, gambar yang tidak bisa berubah. Maksudnya begini, ketika kan kita kalau laptop itu beda-beda resolusinya ya, laptop itu beda-beda resolusinya. Ketika kita buka dengan laptop yang besar, yang 15 in misalnya, itu bagus. Tapi ketika kita buka dengan laptop yang ukurannya 10 inci, maka gambar itu akan menutup sebagian yang lain. Itu non scalable, fixed gitu ya. Desain yang baik itu akan dapat dibuka di device yang besar ataupun device yang kecil. Jadi kalau teman-teman nanti membuat desain itu harus benar-benar mempelajari device-nya. Misalnya teman-teman membuat e-commerce, misal, kemudian Anda membuatnya menggunakan laptop yang Anda punya, laptop yang gede gitu ya, yang gede, yang 15 in. Anda selalu menggunakan laptop itu, tetapi Anda nggak pernah mencoba dibuka di handphone. Gimana kalau dibuka di handphone? Apakah logonya menutupi? Karena pasti berbeda. Tampilan di dalam laptop yang besar dengan tampilan di handphone yang kecil itu pasti berbeda. Maka teman-teman developer, teman-teman yang mendesain UI itu harus membuat opsi bagaimana kalau desain itu ada di handphone, bagaimana kalau desain itu dibuka di laptop, bagaimana kalau desain sistem itu dibuka di tab misalnya yang hanya 8 in, 7 in, 10 in dan sebagainya. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah membuat animasi yang menyerupai iklan. Kadang-kadang orang terganggu dengan iklan itu ya. Enggak semua sih. Enggak semua. Kadang-kadang ada juga orang yang senang ada icon warna-warni loncat-loncat ya, muter-muter gitu. Nah, ada juga sih, cuman secara umum sesuatu gambar atau bagian yang menyerupai iklan itu dalam tanda kutip mengganggu. Pas kita mau sistem ada gambar apa yang lari-lari, itu kan mengganggu. Kalau dulu kalau teman-teman pernah ngalamin ya, dulu MS Word itu ada asistennya, gambar apa ya, gambar anjing, dog itu di Word 2000 berapa itu, 97 berapa ada tuh, atau di Windowsnya ya saya lupa, entah di Windows entah di Office-nya itu ada asisten dog gitu yang dia bisa lari-lari gitu kan. Itu sekarang dihilangkan, udah nggak ada lagi asisten seperti itu. Dulu ada, saya mengalami, cuma lupa itu entah di Office-nya atau di Word-nya, di Windows-nya saya lupa, tapi ada tuh asisten dari Microsoft. Itu sekarang sudah nggak ada juga karena dirasa mengganggu. Kemudian yang selanjutnya adalah melanggar kesepakatan desain. Nah, jadi kan ada proses bagaimana kita mendesain dengan user itu kan kita dengan kesepakatan ya. Apa sih kebutuhan user? Apa sih yang dimau user? Kemudian ngapain aja nih sistem ini nanti. Nah, kadang-kadang developer itu main shortcut gitu, jadi tidak sesuai kesepakatan. Maunya user misalnya dari A ke B ke C ke D baru ke E misalnya, tapi dipangkas biar cepet itu developer dipangkas aja, nggak usah ada B, langsung A langsung ke C langsung ke D langsung ke E.
Jadi ada beberapa poin yang dipangkas itu. Banyak juga ketika berbicara dengan user alasannya ini ya, ada juga yang seperti itu, melanggar kesepakatan demi tercapainya sistem yang lebih cepat. Itu sebenarnya adalah yang tidak boleh ya, tidak boleh. Kemudian selanjutnya adalah not answering user, tidak menjawab pertanyaan user. Nah, itu juga salah satu desain yang buruk, tidak menjawab pertanyaan user. Misalnya begini, ketika ada orang mau belanja, misalnya orang mau belanja, lihat web, mau belanja, kemudian order. Nah, di dalam klik order itu ternyata dialihin lagi ke produk-produk yang lain, bukan langsung ngebayar. Itu kan nggak jawab pertanyaan. Saya mau order harusnya langsung bayar, kenapa dialihin ke link-link yang lain atau dialihin ke iklan-iklan yang lain? Itu namanya tidak menjawab pertanyaan, demi mungkin tujuan si developernya mungkin agar user mungkin bisa melihat barang-barang yang lain. Ya boleh saja, cuman ketika ngeklik order kemudian ditampilkan produk yang lain, itu namanya nggak menjawab, tapi mengalihkan. Nah, itu juga sesuatu yang kurang baik gitu ya di dalam mendesain sebuah UI. Baik, sekarang kita masuk ke topik yang baru. Ini sekilas saja ya, mengulang tentang user interface. Nah, saya nggak ada slide-nya, teman-teman tadi mulai sendiri. Saya nggak ada slide-nya. Nah, baik, sekarang kita masuk ke user experience. Nah, oke, ini slide-nya sudah saya upload di e-learning. Teman-teman bisa download. Langsung ke bahasan, yaitu bagaimana merancang user experience. Nah, yang sebelumnya kita merancang user interface. Sekarang bagaimana merancang user experience, membuat bagaimana sistem itu menjadi lebih hidup gitu. Itu user experience. Nah, memang belakangan ini user experience itu menjadi topik yang hangat, topik yang sering orang bicarakan gitu. Digadang-gadang orang sistem itu akan bagus kalau experience-nya bagus gitu ya. Dan banyak sekarang mahasiswa yang tesisnya itu tentang UX. Misalnya kita melihat sistem e-commerce, saya nggak nyebut branding ya. Taruhlah ada e-commerce A misalnya, kemudian banyak orang yang mahasiswa yang tesisnya itu atau skripsinya nanti itu ngebahas UX-nya e-commerce A. Dia teliti, ternyata ini belum maksimal, harusnya begini. Dan itu banyak sekarang. Banyak juga orang-orang yang fokus kepada user experience, karena ternyata keberhasilan dari sebuah sistem itu ada pada user experience sekarang ya. Kalau dulu keberhasilan sistem itu ada pada teknologi, itu dulu di era 4.0. Sekarang ini bukan 4.0 ya, sudah 5.0. Era sosial itu 5.0. Sebelum masuk era sosial sekarang nih, dulu yang menentukan bagus tidaknya sistem itu adalah teknologi. Kita kenal IoT, Internet of Things. Kita bisa mengontrol jarak jauh, yang penting terkoneksi dengan internet.
dengan kita berbicara, misalnya matikan AC di rumah. Itu teknologinya. Teknologi Google sekarang bisa itu. Google Assistant namanya bisa. Atau kita membuat ayat sendiri menggunakan apa namanya, robotik, bisa juga menggunakan Arduino. Nah, itu kan IoT, itu teknologi dulu. Jadi sistem itu akan dianggap wah, akan dianggap bagus kalau teknologinya bagus. Sekarang enggak. Di samping teknologi yang bagus, bagaimana sistem itu experience seperti apa, explore-nya sistem seperti apa, itu yang sekarang menentukan keberhasilan dari sebuah sistem. Taruhlah e-commerce Tokopedia saya sebut, teknologinya oke, tetapi kalau user experience-nya nggak bagus, belum tentu jaya seperti sekarang. Sekolahnya Tokopedia pun pasti ada perubahan-perubahan tuh. Nanti hampir berapa bulan sekali ada perubahan pola. Untuk dulu seperti ini, kemudian di per tahun biasanya 2021 tuh ada yang lain lagi desainnya. Nah, experience-nya, penjelajahannya itu berbeda, selalu update. Karena itu menentukan keberhasilan, tentu bersaing dengan kompetitor yang lain. Oke, next. Ini nggak usah, langsung ke sini. Ini oke. Tadi ya. Ini gambar lebih detail bahwa user experience itu kalau tadi saya bilang menghidupkan, membuat sistem itu menjadi lebih hidup. Nah, di antaranya adalah sikap dari sistem ya, maksudnya tingkah laku, kemudian pengguna saat menggunakan produk atau aplikasi yang kita buat. Jadi user experience itu bagaimana respon pengguna terhadap aplikasi yang kita buat. Pengalaman pengguna, itulah ya, pengalaman pengguna. Interaksi manusianya ya, dengan komputer, itulah experience. Jadi mempengaruhi pola, mempengaruhi tingkah laku, mempengaruhi kepuasan. Kalau teman-teman pernah dapat survei kepuasan pelanggan, itu sebenarnya untuk mengambil informasi untuk nanti diolah sedemikian rupa untuk mengembangkan experience-nya, pengalaman pengguna bagaimana. Kalau misalnya pengalamannya buruk, maka akan diubah, akan diperbaiki menjadi lebih baik. Next saja. Oke. Ini tadi yang sudah saya contohkan, penerapan user experience. Proses setelah checkout itu bagaimana, selesai melakukan pembelian bagaimana, apakah menjawab pertanyaan atau tidak. Nah, makanya sebetulnya langkahnya itu hampir sama. Langkah mendesain UI dan UX itu hampir sama, bedanya di pola tadi. Kalau di UI itu lebih ke aplikasi, kalau experience itu lebih ke usernya. Next. Nah, ini lanjut saja, dibaca, lanjut saja. Ini lanjut saja. Nah, seberapa pentingkah? Sekarang pertanyaan seberapa pentingkah? Nah, pada masa era internet, ya pemain-pemain besar dulu ya, Yahoo, Amazon, PayPal, Google, itu tadi yang saya sampaikan lebih peduli terhadap teknologi. Tetapi semakin kesini, setelah teknologi itu sudah rata semua sistem sudah mengakomodir teknologi yang sama atau seimbang, maka perlombaan sekarang bukanlah ke teknologi, karena teknologi sudah sama semua ya, sudah cashless semua, A, B, C, D cashless semua. Maka perangnya sekarang, kompetisinya sekarang adalah ke bukan teknologi tapi ke experience. Keberhasilan sistemnya bukan lagi teknologi tapi sudah beralih ke experience.
yang kemanfaatannya dan fungsinya itu tadi ke kepuasan pelanggan. Nah, kemudahan bagi pengguna. Nah, smartphone, desktop, nah tadi saya udah singgung di awal juga. Sistem itu ada beberapa perangkat di mana ada handphone, ada tab, ada laptop, ada PC. Maka di dalam kita menentukan experience-nya, maka harus eksperimen juga. Bagaimana kalau sistem itu dibuka di laptop? Bagaimana kalau sistem itu dibuka di HP? Bagaimana kalau sistem itu dibuka di tab? Yang ukurannya kan beda-beda. Ada yang 7 in, 18 in, ada 9 in, 10 in. Nah, maka masing-masing harus dicoba, harus kita explore itu. Oh, di HP begini, di laptop begini, di tab begini. Jadi benar-benar harus diperhatikan, jangan sampai, karena sama-sama banyak nih, pengguna handphone banyak, pengguna tab banyak, pengguna laptop banyak, ya kan? Nah, jadi harus diperhatikan. Ini terkait kerja tim. Ini juga sudah sesi di awal, pas pada saat menjelaskan sketsa kerja tim. Jadi kalau teman-teman nanti sudah terjun ke dunia kerja, itu ada dua developer, dua sistem ya. Ada yang tadi saya sampaikan full stack, yang apa saja dikerjakan oleh satu orang itu. Ada juga yang tim. Nah, kalau tim itu ada dua. Yang utama ada front end dan ada back end. Sini ada nggak back end? Ada front end, ada back end. Front end itu yang berhubungan langsung dengan orang, dengan user. Kalau back end itu lebih ke database-nya. Bagaimana merancang database agar data itu cepat diakses oleh user, tidak memerlukan waktu loading yang lama. Kemudian bagaimana teknologi apa yang dipakai agar supaya seimbang dengan user experience yang dibuat. Itu ada front end. Ini ada bahasa front end ya, ada juga back end. Kalau teman-teman sudah belajar pengembangan sistem, maka ada front end, ada back end, ada desainernya, ada analisnya, ada banyak sebenarnya tim. Idealnya, kalau bicara ideal dalam sebuah tim, kalau kita mengembangkan aplikasi ini di perusahaan-perusahaan yang besar ya, idealnya itu ada analis, kemudian ada MP itu manager project, ada MP, kemudian ada desain yang menentukan gambar, logo, button, teksnya apa segala macam yang berdesain, itu adalah desainer, termasuk UI UX itu ada di desainer. Kemudian front end itu yang mengimplementasikan ke dalam script atau kode-kode yang nanti ke user. Ada back end itu yang mengakomodir teknologinya. Nah, kalau full stack tadi semuanya dikerjakan oleh satu orang, yang mungkin tidak perlu dokumentasi, orang dikerjakan sendiri. Tapi ketika kerja tim, maka dokumentasi itu sangat diperlukan. Nah, ini ada banyak, silahkan dibaca saja. 3 langkah bagaimana merancang user experience. Oke, di sini sistem yang berhasil itu seperti yang dibakar ya, kepuasan pelanggan atau pengguna yang puas. Ketika pelanggan puas, dia akan menjadi setia. Namanya puas ya pasti setia ya, nggak nyeleweng, puas loh. Dan pasti akan merekomendasikan ke orang lain, sehingga akan menjadi banyak pengguna di sana. Sistem berhasil.
Ketika sudah banyak pengguna, maka akan menghasilkan pundi-pundi, taruhlah keuntungan, ya, keuntungan yang pakai kan banyak, artinya pasti akan menghasilkan keuntungan. Apa keahlian yang penting untuk mendesain? Oke, selanjutnya kemauan untuk mendengar. Kemauan untuk mendengar. Di dalam Anda mendesain tingkah laku pengguna, maka Anda, teman-teman sekalian, harus terjun ke lapangan, bertanya kepada user, dan Anda harus mendengarkan pendapat, mendengarkan kritik, mendengarkan saran, mendengarkan omelan, karena itu yang akan menjadi bahan dasar untuk memperbaiki UX, terutama ketika tahap evaluasi, tahap prototype. Misalnya Anda sudah mendesain, sudah membuat prototype, kemudian diserahkan ke user, maka omelan-omelan user itu Anda harus mau mendengar. Jangan mementingkan egonya sendiri, saya pengennya begini, enggak. Kemauan user menilai aplikasi kamu jelek misalnya, ya dengerin aja. Terus yang dimau seperti apa? Dengerin aja udah. Buruk juga dengerin aja. Lepaskan ego. Menurut saya baik, menurut orang belum tentu, menurut user belum tentu. Dan ini banyak terjadi. Di awal banget saya sampaikan, saya suka warna merah misalnya. Harusnya ini bagus warna merah menurut saya, tapi menurut user enggak. Maka ketika kita mendesain aplikasi, mendesain UX, jangan pernah berpikir apa kata saya, tapi apa kata user. Ketika sudah mendengar, kita akan mulai memperbaiki apa yang dimau oleh user. Karena mendesain itu seperti kita membangun rumah. Ini ilustrasi saya. Jika landasannya nggak dibangun dengan benar, maka sebagus apapun isinya itu tidak akan memperbaiki strukturnya. Misalnya begini, tadi user bilang ini warnanya biru, tetapi kita warnanya merah, saya warnanya merah. Kemudian saya memaksa untuk warna merah, walaupun merahnya sangat bagus, isinya sangat bagus, tetapi kalau user sudah bilang biru, Anda mendesainnya merah, maka landasan utamanya nggak benar nih. Yang diminta biru kok Anda merah. Maka sebagus apapun merah itu tidak akan tidak akan merubah kepuasan si user. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini langkah-langkah untuk mendesain, silahkan dibaca saja. Nah, ini penting nih, dapatkan inspirasi dari luar. Ini pembanding. Misalnya Anda membuat sistem, jangan penjualan terus saya. Misalnya Anda membuat sistem pembayaran misalnya. Anda membangun sistem pembayaran online. Maka Anda harus membandingkan sistem sejenisnya. Anda buka, Anda cari informasi gimana sistem pembayaran A, gimana pembayaran B, gimana pembayaran C, kemudian Anda padukan, disesuaikan dengan seberapa besar kemauan user. Jadi kadang-kadang kita itu dapat inspirasi ketika sudah melihat banyak orang, maka ada istilah studi banding. Ya, ada, kalau di kita lembaga ada istilah studi banding ya. Kampus A studi banding ke kampus B, nanti ternyata begini-begini, maka kita bisa mengikuti, kita bisa menyesuaikan, kita bisa membandingkan begitu, sehingga posisi kita lebih baik.
Kalau di sini bahasanya website ya, sebenarnya ini tidak harus website. Aplikasi-aplikasi ya macam-macam. Ada desktop, ada apa namanya, web based, ada apps. Itu yang saya bilang di atas. Yang penting itu, yang penting aplikasi ini tentang apa, untuk membantu siapa, melakukan apa. Itu saja kuncinya. Harus bisa menjawab 3 pertanyaan itu, maka explanation Anda berhasil. Nah, ini baca-baca saja. Testing. Nah, ini Anda baca-baca saja sampai akhir. Hop. Coba tebak. Kira-kira, ini kuis saja, kuis. Kira-kira lebih baik mana? Ini ada 2 ya, ada 2 bagian. Ada sebelah kiri, ini sama, ada sebelah kiri, ada sebelah kanan. Bedanya hanya tombolnya. Tombol get started yang sebelah kiri itu besar, yang sebelah kanan kecil. Menurut Anda lebih bagus yang kanan atau lebih bagus yang kiri? Ya, ini saya kasih tugasnya. Menurut Anda, saya hapus saja. Menurut Anda lebih bagus UX, gabung lah ya, UI atau UX yang kiri atau yang kanan? Jelaskan. Ini tugasnya. Oke. Ini tugasnya. Kalau Anda nggak menyelesaikan video dengan selesai, tugas ini nggak ada di PowerPoint yang saya upload, nggak ada. Menurut Anda lebih bagus UI UX yang kiri atau yang kanan? Jelaskan. Simple ya. Silakan jelaskan menurut pendapat Anda, lebih baik yang kiri atau lebih baik yang kanan. Bedanya hanya satu, tombolnya lebih besar yang kiri. Tombol get started-nya, tombol birunya lebih besar sebelah kiri daripada yang kanan. Itu bedanya. Menurut Anda lebih bagus yang kiri apa yang kanan? Kemudian jelaskan pendapat teman-teman. Baik, untuk materi ini cukup sekian video pembelajarannya. Kita lanjutkan nanti tentang tools untuk mendesain UI dan UX. Kita mau pakai tool apa? Saya ada sedikit sebentar. Ini bisa juga dipakai, namanya UIZAL. Memang apa namanya, tools untuk UI UX itu rata-rata memang berbayar ya, memang berbayar. Tapi untuk pembelajaran cari-cari yang free juga nggak apa-apa. Saya tambahkan dulu misalnya, sebentar ya. Nah, ini adalah contoh misalnya tools untuk mendesain versi handphone. Ini saya gunakan UIZARS, tapi ini berbayar juga. UIZARS ini sudah desain ya, sudah desain. Nah, misalnya kita mau mendesain aplikasi apps ya di handphone misalnya. Nah, ini udah tools ya. Jadi setelah tadi kita sketsa, kemudian kita buat toolsnya begitu. Kita implementasi menggunakan toolsnya. Nah, misalnya ini kita coba buat, sebentar. Ini menggunakan internet ya. Kok nggak jalan? Ya, bentar saya refresh
memorinya penuh, bukan apa namanya, koneksinya lama. Ini yang saya gunakan online, tapi dia harus berlangganan, berbayar. Berbayar. Nah, ini misalnya tadi kita sudah membuat sketsa, kemudian kita terapkan kepada desainnya. Ini hanya contoh, misalnya kita gunakan tools untuk mendesain. Nah, misalnya ini untuk tampilan di handphone. Tampilan di handphone, nanti kita tulis misalnya di sini kita akan buat logo, ya. Ini sudah buat seperti ini sesuai sketsa misalnya, kemudian kita tambahkan logo misalnya, icon nanti akan kita gunakan, bukan icon ya, logo. Kita bisa buat shape. Nah, misalnya nanti kita akan gunakan logo, misal ini koneksinya agak buruk ya, maaf. Nah, kita nanti akan gunakan logo di atas, logonya panjang, banner bukan logo. Saya sedang upload juga nih, jadi agak berat. Nah, kita akan kasih logo di atas, misalnya logo apa, kayak gambar apa, kayak taruh di atas. Kemudian nanti kita kasih logo. Ini misalnya welcome back, ini kita ganti misalnya kita ganti selamat datang. Nggak berubah. Nah, ini harusnya berubah nih, ya. Ngelotnya lama. Ini kalau ini karena laptop saya sedang synchronize, jadi agak lama. Jadi kita nggak respon. Yes, kebetulan lagi berbarengan dengan sinkronisasi data, jadi agak lama. Nah, sekarang baru berubah nih. Nah, kita akan pelajari ini di next week, ya. Di minggu depan kita akan pelajari tools-tool bagaimana kita mencoba mendesain di device yang berbeda, di handphone seperti apa, di tab seperti apa, di laptop seperti apa. Nah, kira-kira begitu. Untuk malam ini cukup. Kita akan ketemu lagi di minggu depan untuk penggunaan atau mendesain. Tadi kan sudah teorinya untuk experience ya. Nah, kita akan implementasikan, kita akan praktekkan bagaimana mendesain di dalam handphone, di dalam laptop, di dalam tab. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Teman-teman akan pelajari lebih lanjut. Untuk hari malam ini sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.